Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Tanesa dengan NPM 049. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengambilan keputusan taktis. Konsep pengambilan keputusan dalam berbagai situasi. Teori pengambilan keputusan ada tiga, yaitu yang pertama teori klasik oleh Max Weber, yang kedua teori administratif oleh Herbert Simon, dan yang ketiga teori kontemporer atau decision making model. Ada 5 langkah pengambilan keputusan taktis, yaitu yang pertama identifikasi masalah, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga analisis alternatif, yang keempat evaluasi dan pemilihan alternatif, dan yang kelima implementasi dan evaluasi keputusan. Contoh perusahaan di Indonesia yaitu PT Bank Mandiri menerapkan model pengambilan keputusan berbasis data untuk meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan kualitas layanan. Berikut ini analisis SWOT PT Bank Mandiri, yaitu yang pertama kelebihan atau strength. Teknologi yang canggih, terus jaringan cabang yang luas, reputasi yang baik dan kredibilitas tinggi, dan juga karyawannya yang terampil dan berpengalaman. Yang kedua ada kelemahan atau weakness, biaya untuk memperbarui infrastruktur yang cukup tinggi, terus kemudian juga ada ketergantungan pada teknologi, dan juga kurangnya inovasi produk. Peluangnya memperluas layanan di Asia Tenggara, kerjasama dengan perusahaan teknologi, permintaan layanan meningkat, dan pertumbuhan ekonomi digital. Yang terakhir, ada ancaman atau threats, yaitu industri perbankan sangat kompetitif. Yang kedua, masalah teknis atau kegagalan sistem, dan juga perubahan regulasi pemerintah. Kemudian ada resiko keamanan cyber. Contoh pengambilan keputusan taktis PT Mandiri, yang pertama mengimplementasikan sistem manajemen data yang canggih seperti Tableau untuk membuat dashboard analitik. Yang kedua mengadakan program pelatihan untuk karyawan dalam penggunaan teknologi analitik data, dan juga meluncurkan aplikasi mobile banking. Selanjutnya ada contoh perhitungan cost and benefit pengembangan layanan PT Bank Mandiri. Yang pertama ada biaya atau cost yang terdiri dari biaya infrastruktur teknologi sebesar 50 miliar rupiah, biaya pelayanan karyawan sebesar 5 miliar rupiah, dan biaya promosi dan pemasaran sebesar 3 miliar rupiah, sehingga total biaya mencapai 58 miliar rupiah. Yang kedua ada manfaat atau benefit, yaitu peningkatan efisiensi operasional sebesar 20 miliar rupiah, peningkatan penjualan produk sebesar 15 miliar rupiah, dan peningkatan kepuasan dan produktivitas karyawan sebesar 35 miliar rupiah, sehingga total manfaat mencapai 70 miliar rupiah. Kemudian ada contoh lain pengambilan keputusan taktis pada usaha Mau-Mau. Mau-Mau adalah usaha yang didirikan oleh saya dan teman-teman saya. Berikut ini analisis SWOT-nya. Yang pertama ada kelebihan atau strength, yaitu kualitas produk yang tinggi, produk yang menarik dan sehat, dan branding yang menarik. Yang kedua ada kelemahan atau weakness, yaitu umur simpan persediaan yang pendek, keterbatasan menu, dan ketergantungan pada musim. Yang ketiga ada peluang atau opportunities, yaitu pasar dessert yang berkembang, pemasaran digital dan media sosial, dan menyediakan menu yang lebih beragam. Dan yang terakhir ada ancaman atau threats, yaitu persaingan yang ketat, perubahan tren atau perilaku konsumen, dan fluktuasi harga bahan baku. Berdasarkan analisis SWOT tersebut, berikut ini keputusan taktis yang bisa Mau ambil, yaitu yang pertama, pengembangan varian produk baru yang lebih sehat, penguatan branding dan pemasaran digital, kolaborasi dengan kafe, dan peningkatan distribusi dan pengemasan. Kemudian, contoh perhitungan cost and benefit perkembangan layanan Mau. Yang pertama ada biaya atau cost yang terdiri dari biaya pengembangan produk sebesar 2 juta rupiah, biaya pelatihan tenaga kerja sebesar 1 juta rupiah, dan biaya pemasaran digital sebesar 1 juta rupiah, sehingga total biaya mencapai 4 juta rupiah. Yang kedua ada manfaat atau benefit. Yang pertama peningkatan penjualan dan jangkauan pasar sebesar 2 juta rupiah. Yang kedua ada reputasi dan kredibilitas sebesar 1 juta rupiah. Dan yang ketiga ada efisiensi operasional sebesar 2 juta rupiah. Dan yang terakhir peningkatan kepuasan pelanggan sebesar 1 juta rupiah. Sehingga total benefit mencapai 6 juta rupiah.